Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Misalnya ini ada segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya. Misalnya di sini ada sudut alfa, terus di sini ada panjang sisinya di hadapan sudut alfa itu adalah P. Terus di sini sisi apa? Sisi samping ya, itu panjangnya Q. Lalu sisi miringnya adalah R. Begini. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa perbandingan sisi depan ya, sisi depan ini P, jika dibagi dengan R ya, sisi miring ya, dengan acuannya adalah sudut alfa, maka ini merupakan perbandingan apa? Sin alfa, begitu ya, sin alfa. Nah, kalau misalnya kita tukar ya posisinya, bukan P per R tapi R per P gitu ya, maka ini menghasilkan perbandingan trigonometri yang lain, namanya yaitu kosekan alfa atau disingkatnya adalah kosek. Ada juga yang meningkatnya dengan CSC kayak gini ya, kosekan alfa sudutnya, begitu. Nah, dari dua perbandingan ini ya, kita hasilkan bahwa hubungan antara sin dan kosekan, oke, ini biar memudahkan kalian membacanya, saya tuliskan ini kosek itu adalah kependekan dari kosekan, gini ya, kosekan. Nah, lalu hubungannya antara sin dan kosekan ini bahwa kosekan alfa itu adalah sama dengan 1 per sin alfa, gitu ya. Kosekan itu 1 per sin alfa. Lalu pembuktiannya bagaimana pembuktiannya? Nah, ini kosekan alfa itu sama dengan 1 per, nah sin ini adalah, mana ini sin? P per R ya, P per R. Nah, ini sama dengan pembagian dengan pecahan seperti ini kan sama aja dengan perkalian, ini dibalik R per P ya, atau sama dengan dikali 1 R per P ya, maka akan menghasilkan hasil yang sama, R per P gitu ya, begitu. Ini untuk kosekan. Kemudian bisa kita simpulkan pula bahwa sin alfa itu juga sama dengan 1 per kosekan alfa, gini ya. Nah, terus ya ini bisa kalian buktikan sendiri bahwa sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa. Kemudian untuk perbandingan yang lain ya, masih pada segitiga siku-siku ini, bahwa perbandingan
Q atau sisi samping dibagi dengan sisi miring atau R itu merupakan perbandingan cos alfa ya. Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Cos alfa. Nah, kalau dibalik R per Q ya, R per Q pada perbandingan trigonometri ini disebut sebagai sekan alfa. Ya, ini membacanya sekan ya, sekan alfa. Ya. Dengan cara yang sama seperti ini, kita juga memperoleh hubungan bahwa cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa gitu ya, atau sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa gini ya. Jadi kosekan itu pasangannya dengan sin, cos pasangannya dengan sekan. Ingat ya, jangan kebalik, kosekan dengan cos. Kosekan itu pasangannya dengan sin, sementara sekan pasangannya dengan cos, begitu. Oke, kemudian perbandingan yang lain yaitu tangan ya. Tangan itu sisi depan ini P dibagi dengan sisi samping yaitu Q. Ini menghasilkan perbandingan tangan alfa gitu. Nah, kalau dibalik Q per P, maka ini menghasilkan perbandingan baru yaitu namanya kot tangan ya. Ini membacanya kotangan gitu ya. Kita baca nih, kotangan tuh. Oke, dan hubungannya juga sama seperti ini, kosekan dengan sin, sekan dengan cos. Ini menghasilkan bahwa kot tangan alfa itu sama dengan 1 per tangan ya. Ini kot tangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa. Itu. Atau tangan alfa sama dengan 1 per kotangan alfa. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pembuktiannya seperti ini, bisa dicoba sendiri gitu ya. Jadi ini pasangannya tangan adalah kotangan ya, kotangan gitu. Oke, terus kemudian jika kita ambil sin alfa dibagi dengan cos alfa ya, coba kalian masukkan masih di perbandingan segitiga ini ya, bahwa sin alfa itu mana ini ya, hasilnya adalah P per R. P per R, sementara cos alfa itu adalah Q per R ya, ini Q per R. Nah, pembagian ini bisa dituliskan menjadi P per R dikali, ini dibalik ya, R per Q. Nah, ini perkalian, ada R di atas, ada R di bawah, itu bisa disederhanakan ya. Ini hasilnya 1 R per R. Maka ini sama dengan P per Q. Jika kalian cermati, P per Q itu perbandingan apa? Ini ya, P per Q.
paper Q, yaitu tangen alfa. Maka bisa disimpulkan bahwa tangen alfa itu juga bisa diperoleh dari sin alfa per cos alfa. Begini ya. Itu hubungan antara sin, cos, dan tangen. Lalu kalau dibalik ya, misalnya cosnya yang di atas ya, cos alfa dibagi sin alfa, maka ini menghasilkan, ini sama aja dengan ini dibalik ya, jadi 1 per tangen alfa. 1 per tangen itu apa? Ini ya, kotangen. Berarti cos alfa per sin alfa itu adalah kotangen alfa ya. Kotangen alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa ya, gini. Oke, sudah ada berapa ini perbandingannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu ya. Oke, selanjutnya kita ke trigonometri dengan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa ya, pada trigonometri itu ada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudutnya adalah yang pertama 0 derajat, kemudian 30 derajat, terus 45 derajat, terus 90 derajat. Gini, 60 dulu ya, ada 60 derajat, lalu 90 derajat ya. Nanti juga bisa ditambahi 180 derajat, terus 270 derajat ya. Ini sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Berapakah nilai sin, cos, tangen dari sudut-sudut ini ya. Pertama yang 0 derajat. 0 derajat untuk sin, cos, tangen dengan sudut 0 derajat yang menghasilkan nilainya itu 1, itu adalah cos ini ya. Maksudnya gini, cos 0 derajat itu sama dengan 1. Sementara sinnya itu hasilnya adalah 0. Sin 0 derajat itu 0, cos 0 derajat itu 1. Nah, tangannya gimana? Tangan 0 itu kan diperoleh dari sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat. Sin 0 derajat itu 0, cos 0 derajat itu 1. 0 bagi 1 adalah 0 ya. Jadi pada sudut 0 derajat nilai sin, cos, tangannya adalah 0, 1, 0 begitu. Nah, sekarang kita ke 90. Nah, pada sudut yang 90 derajat ini yang nilainya 1, itu adalah punyanya sin gini ya, sementara cos nilainya adalah 0. Nah, kalau tangen, jika kita pakai perhitungan sin per cos ini, 1 dibagi 0 kan jadinya sin 90 dibagi dengan cos 90 ya, 1 dibagi 0, ini hasilnya adalah tangen 90 tak terdefinisi itu. Oke, ini terus yang berikutnya ini 45. Pada 45 derajat yang nilainya tangen itu adalah yang nilainya 1 itu adalah tangen.
ya, 45 derajat yang nilainya 1 ini. Tangen. Lalu sin cos tangennya apa nilainya? Masing-masing sama, setengah akar 2, setengah akar 2, begitu ya. Sama karena dari perhitungan tangen 45 derajat itu sama dengan sin 45 derajat per cos 45 derajat. Karena masing-masing itu hasilnya sama, yaitu setengah akar 2 per setengah akar 2, maka hasilnya adalah 1. Begitu ya. Ini untuk yang 45 derajat. Berikutnya adalah untuk yang 30 dan 60 derajat. Nah, ini sekarang pakainya setengah ya, tadi kan 1 ya. Yang nilainya 1 sin itu adalah 90, yang nilainya 1 cos itu ada di 0 derajat. Sementara tangan di 45 derajat. Nah, sekarang setengah. Yang nilainya setengah itu pada sudut 30 derajat itu punyanya sin. Ini ya. Sementara cos nilainya setengah itu pada 60. Ini setengah. Lalu nilai cos pada 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, sin pada 60 setengah akar 3. Itu. Lalu masing-masing nilai tangannya bagaimana? Ya, kita dengan perhitungan yang sama. Berarti tangan 30 derajat sama dengan ini ya, sin 30 setengah per cos 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, ini setengah-setengah bisa disederhanakan, maka hasilnya sama dengan 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 ini kalau masing-masing dikalikan dengan akar 3 per akar 3, ini hasilnya adalah 1 kali akar 3 itu akar 3. Ini akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9 ya. Akar 9 berapa? 3. Atau ini bisa ditulis menjadi di sini 1 ya. Ada satunya. 1 per 3 akar 3. Ya, ini tangan 30. 1 per 3 akar 3. Ini. Nah, sekarang yang 60. Tangan 60. Tangan 60 derajat ya. Sin per cos sin 60-nya itu setengah akar 3, lalu per cosnya, cos 60-nya adalah setengah. Nah, ini bisa disederhanakan, maka hasilnya adalah akar 3 ya. Akar 3-nya di atas, bukan penyebut. Kalau ini tadi kan penyebut, ini yang di atas, berarti hasilnya tetap akar 3. Nah, ini dia akar 3. Yes, seperti ini. Terus nanti kalau misalnya ditanya nilai kosekan 30 derajat itu berapa? Nilai kosekannya sama dengan, nah, kosekan itu apa? Pasangannya sin ya, berarti 1 per sin 30 derajat sama dengan 1 per sin 30 itu setengah. 1 dibagi setengah atau 1 dibalik 2 per 1, maka hasilnya adalah 2 ya. 2 per 1, 2 kali 1, 2, begitu. Atau misalnya dicari sekan 60, sekan 60 itu berapa? Ini pakai 1 per pasangannya adalah cos 60 sama dengan 1 per cos 60. Berapa cos 60? Oh, sama ya, setengah, berarti perhitungannya sama. Hasilnya berapa? Seperti ini, 2
ya, kosekan 30 itu sama dengan sekan 60, hasilnya 2. Oke, itu lalu untuk sudut yang 180 dan 270 ya, perhatikan ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nilainya yang positif di kuadran 1 itu semuanya ya positif. Yang di kuadran 2 yang positif itu sinnya. Kuadran 3 sin tangannya positif. Lalu di kuadran 4 yang positif itu adalah cos. Jadi kalau di sini sin positif, nilai cos dan tangannya adalah negatif. Di sini yang nilai sin dan cosnya berarti negatif. Di sini juga yang positif hanya cos, berarti sin dan tangannya nilainya negatif. Begitu ya. Lalu di sini kan 0 derajat. Ini 90 ya. Berlawanan arah jarum jam. Ini 180. Ini 270. Nah, 180. Nah, ini pakainya adalah mirip dengan yang 0 derajat. Gitu ya. Berarti sinnya itu 0. Tangannya juga 0 ya. Nah, sekarang cosnya di sini kan 1. Apakah ini 1? Sementara kalau di 180 kuadran 2, kuadran 3 nilai cosnya apa? Negatif. Berarti ini negatif 1. Begitu. Lalu ini 270 ya. Ini lihatnya nih 90. Ya. Di sini nilai sinnya apa? Negatif ya. Berarti kalau di 90 itu sinnya 1, maka sin di 270 itu negatif 1. Yang lain sama, cosnya 0. Ini juga sama, tak terdefinisi untuk nilai tangannya. Definisi begitu ya, karena pembagian dengan 0 ya, entah itu 1/0, entah itu negatif 1/0 ya, bisa dicoba ini pakai kalkulator, pasti tidak bisa dibagi 0. Nah, kalau dalam matematika ini namanya tak terdefinisi. Ini juga sama ya. Oke, itu penjelasan untuk sudut-sudut istimewa ya. Ini judulnya adalah trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke, begitu.